kembali lagi bersama saya Tirsa. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kabel secukupnya, gunting. Ini mungkin nanti kita gunakan atau bisa juga kita tidak gunakan. Fitting lampu 2, baterai 2, tempat baterai untuk memudahkan kita supaya kita tidak ribet, saklar, dan kardus ini untuk kita menempel rangkaiannya. Oke, kita langsung lakukan percobaan kita. Yang paling pertama kita akan buat rangkaian seri terlebih dahulu. Jadi ini bisa kita gunakan, sepanjang ini bisa kita gunakan untuk dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pertama-tama kita bagi kabel ini jadi dua. Hati-hati ya teman-teman saat menggunakan gunting. Ini cukup dibuka seperti ini. Lalu kita bagi dua kabel yang ini. Kita sisihkan yang satu, yang ini kita bagi dua lagi. Jadi dua. Ini pun bisa kita bagi dua. Oke, kita bagi dua lagi. Untuk rangkaian seri, yang pastinya letak dari baterai itu kita letakkan di sini. Ini mewakili arus positif dan ini mewakili arus negatif. Lampu akan menyala jika arus listrik dari baterai yang kita gunakan pada saat ini, yaitu sumber listriknya itu mengalir dari positif ke negatif. Dia melewati lampu yang ada. Jadi kita akan buat rangkaian seri. Pertama-tama kita akan menggunakan saklar terlebih dahulu. Kita akan sambungkan saklar itu dengan sumber listrik, yaitu untuk saat ini kita bagi dua lagi. Jadi totalnya yang dibagi dua jadi kecil seperti ini. Ada yang lebih dari dua ini, ada yang lebih lagi, yang paling panjang. Nah, modelnya itu kita akan kaitkan ini dengan yang di sini, ya teman-teman. Dan yang satu itu akan ke lampu yang pertama. Jadi lampunya kita bisa tentukan didudukannya. Setelah itu dari sini kita akan pasangkan lagi kabel yang mengarah ke lampu yang kedua. Nah, yang potongan yang panjang ini adalah yang sampai ke negatifnya supaya dia bisa mengalir. Nah, pastikan kita hati-hati membuka serat kabel ini. Bisa juga kita menggunakan gunting, dengan hati-hati kita mengeluarkan, jangan sampai putus ya teman-teman. Kita gunting sekelilingnya. Setelah itu kita putar-putar seperti ini.
Ini serat kabelnya udah kelihatan yang seperti ini. Kita lakukan ke semua kabel yang ada, supaya tinggal kita sambung-sambung ya, yang seperti ini. Demikian juga ini dibuat seperti itu, yang panjang ini juga dibuat. Untuk dikaitkan ke itu bisa agak besar, agak panjang, supaya kita mudah juga, tapi kita perhatikan untuk ukuran kabelnya, jangan nanti pendek udah habis nanti. Nah, seperti ini ya teman-teman. Bisa juga pakai korek api atau macis, tapi itu bisa berbahaya, jadi ada baiknya dengan hati-hati tanpa memutus urat atau serat dari listrik. Yang kuningan yang di dalam itu kita menggunakan gunting saja seperti ini. Oke. Untuk kabel di tempat berat baterainya ini pun bisa kita panjangkan sedikit supaya bisa mudah kita untuk mengaitkannya di serat kabel yang lain. Hati-hati ya teman-teman, jangan sampai putus seperti ini. Kalau ini mungkin bisa kita menggunakan korek, tapi jangan pakai tangan, kita bisa pakai gunting seperti ini. Sekali lagi ya, kita bakar sedikit seperti ini. Jangan pakai tangan seperti orang tua kita, tetapi kita pakai gunting tanpa kita. Iya, oke, siap kita sambung. Nah, dari sini kita sambungkan terlebih dahulu di sini ada dua, jadi satu saja yang kita sambungkan. Jadi bisa kita sambungkan seperti ini sambil dililit. Nah, dan kabel yang kedua ke sini. Kabel yang kedua kita lilitkan yang di sini. Kita lilit, pastikan dia kuat supaya dia tidak terlepas. Jadi kalau merasa ini agak pendek, kita bisa buka lagi supaya kita mudah untuk mengaitkannya di saklar kecil ini. Oke, kita itu kan lilitkan sini. Nah, baru yang ini bisa kita buka lagi supaya lebih nyaman kita mengaitkan di fitting lampu mini ini. Ini pastikan kita udah pasang ya, dengan diputar searah jarum jam. Oke, kita lilitkan lagi di sini. Di lubangnya ada dua, jadi kita masukkan ke sini. Kita lilit seperti ini. Bisa kita menggunakan isolasi, kita bungkus supaya lebih rapi. Nah, ini udah. Sekarang yang sebelah sini kita lilitkan lagi. Ya. Kita masukkan di sini. Kita lilit, putar. Baru kita sambungkan lagi ujung yang satunya. Jadi dia udah menyatu ya, saklar dengan satu bola lampu. Nah, bola lampu yang kedua kita lilitkan seperti ini.
seperti ini. Jadi dia utuh seperti ini teman-teman untuk rangkaian seri. Jadi ini bisa kita menggunakan isolasi atau lakban supaya dia lebih rapi. Oke, kita pakai lakban ya. Dan untuk kalau kita punya isolasi kabel yang warna hitam, bisa kita merapikan kabel-kabelnya, tapi pastikan kabel-kabel itu tidak terpisah setelah direkatkan. Jadi ini kita bisa pakai isolasi, kita tahan di kardusnya. Nah, jadi yang ini nih yang tadi kita buka, kita bisa kaitkan langsung ke kabel-kabel ini. Oke, yang demikian juga yang hitam atau yang negatif. Jadi ini rangkaiannya sudah berhasil, sudah kita buat. Dia udah utuh karena arus listrik itu mengalir dari positif ke negatif untuk menghasilkan cahaya pada lampu. Kalau tidak tersambung, otomatis tidak ada cahaya. Nah, sekarang kita bisa coba dengan kita memasukkan dua baterai di tempat baterainya. Ini baterainya, pastikan positif di positif, negatif di negatif. Oke. Nah, kita bisa lihat lampunya sudah menyala ya teman-teman. Ini adalah rangkaian seri yang seperti ini. Oke, lanjut kita buat rangkaian paralel. Oke, sekarang kita buat rangkaian paralel ya teman-teman. Sebelumnya dari rangkaian seri masih ada sisa kabel sebesar ini. Nah, sekarang kita akan kita ambil kabel yang masih sisa tadi di warna biru, kita bahagi dua. Kita bagi dua. Nah, seperti ini. Kita pisahkan dulu. Dan ini kabel yang pertama tadi yang putih kita bagi dua juga. Potong dua. Ini kita potong lagi. Dan ini kita bagi dua lagi, jadi dia itu ada 6 kabel yang sama panjang ya kan. Nah, sekarang kita akan buat susunannya seperti ini. Berbeda dengan rangkaian seri, rangkaian paralel itu dia seperti ini. Jadi nanti dari saklar kita akan membuat 2 jalur kabel, jadi seperti ini. Jadi nanti di sini dari kabel ini ke saklar, ke sambungan, kita bagi dua dulu ini ya teman-teman. Bagi dua dulu. Nanti tiap kabel kita buat seperti yang sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan gunting untuk mengeluarkan serabutnya, atau kita coba ya pakai korek api seperti ini, tapi pastikan kalian tidak menggunakan jari, pakai gunting seperti ini ya. Tapi kalau memang rasa susah, kalian bisa menggunakan seperti yang tadi, yaitu kita gunting sedikit tanpa memutuskan yang itu, baru kita putar. Seperti itu. Udah kan? Sekali lagi ya, pastikan tidak menggunting di tengahnya yang besi yang ini. Jadi kita hanya menggunting
kulitnya saja. Pastikan tidak putus, baru kita putar, kita tarik. Ya, kita tarik jadi seperti ini. Oke, kita lakukan ke semua kabel ini. Oke. Jangan sampai. Sekarang sudah jadi teman-teman, kita tinggal sambungkan ke lampu. Jadi setiap lampu kita kaitkan dengan di kiri dan kanan. Ya, kita masukkan ke sini, kita lilitkan. Pastikan kuningannya itu seperti ini. Oke, lakukan di kedua sisi. Oke, satu lagi. Oke, jadi jadinya seperti ini ya. Sekarang kita atur yang sisi ini. Jadi sisi ini kita ambil satu kabel lagi, kita bagi dua. Ini memang agak lebih, jadi kita bisa kalau salah atau nak sengaja terputus kawatnya, kita bisa pakai yang lain. Jadi sengaja memang. Tidak apa-apa kalau salah, kita bisa coba dengan kabel yang lain. Nah, kita rubah, keluarkan dulu seperti ini. Oke, kita sambungkan dengan bagian positifnya dari kabel. Pastikan terlilit bersama supaya arus yang di bawah itu bisa mengalir dengan baik. Sementara kabel yang satunya, ujung sisinya kita sambungkan dengan yang di saklar seperti ini. Oke, dan sisi yang satunya lagi kita ambil kabel lain yang tadi sisa dari yang kita bagi dua tadi, kita buka lagi. Serabutnya sama ya, caranya seperti yang sebelumnya. Hati-hati dalam menggunting supaya tidak terpotong urat kabel yang ada atau serabut kabel yang di dalam. Oke, dari saklar kita sambungkan kabel lain ke saklar, yang satu dari baterai dan ini yang akan mengarah ke lampu. Sementara yang dari baterai ini kita sediakan satu lagi kabel yang agak panjang, tanpa kita bahagi dua, kita buka lagi seperti yang sebelumnya. Kedua ujungnya kita buka dan kita yang satu ujungnya itu kita lilitkan dengan negatif ya, pastikan terlilit sempurna. Setelah dililit kita bisa menggunakan isolasi kabel juga bisa. Nah, berarti modelnya seperti ini ya teman-teman. Dari positif itu ada saklar, sementara yang dari negatif itu
hanya utuh kabel seperti ini. Nah, kita sambungkan ketiga, yaitu dari yang sebelah kiri dari dua lampu tadi. Dua lampunya seperti ini kan teman-teman. Jadi kita sambungkan dengan yang di sini. Nah, jadi ketiganya kita lilit bersama. Demikian juga yang sebelah kanan kita lilitkan dengan yang dari negatif. Oke. Kita lilitkan bersama bertiga. Ini bisa ditutup dengan isolasi kabel semacamnya supaya terlihat lebih rapi, dan kita susun di kardus seperti ini. Coba kita susun. Kita pakai lakban, bisa pakai apa sesuai dengan kreasi teman-teman ya. Pastikan keduanya ini tidak melekat, kabelnya yang dari sini dan sini tidak melekat. Bisa kita tutup dengan isolasi untuk melindunginya. Oke. Paralel berbeda dengan seri. Seri itu hanya satu arus, satu jalan, tetapi paralel seperti arti dari paralel itu dia bercabang atau terbagi. Jadi model rangkaian sederhana paralel seperti ini. Punya dua lampu, jadi dia memiliki dua jalur lampu. Namun untuk arusnya tetap dia bisa dari arus yang sama. Oke. Nah, udah jadi. Sekarang kita bisa langsung memasukkan baterainya. Kita coba apakah berhasil ya. Lampu ini menyala atau tidak. Pastikan positif di positif, negatif di negatif. Oke, jadi sisi positifnya biasanya yang ada seperti ini, sementara yang datar itu negatif. Pastikan negatif itu biasanya ada di yang memiliki pair seperti ini. Oke, kita tes ya teman-teman. Nah, mungkin ini mati ya. Oke, menyala seperti ini ya. Jadilah rangkaian paralel. Demikian video kali ini, harap berhati-hati menggunakan gunting dan api, dan harus ada di pengawasan orang tua atau guru. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat.